Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai hubungan struktur aktivitas obat-obat golongan analgetik ya. Sebenarnya ada dua, analgetika dan anestetik. Yang akan dibahas itu sekarang yang analgetik dulu. Kalau kita membahas mengenai analgetik ya, berarti itu hubungannya dengan nyeri biasanya gitu ya. Nyeri itu kalau kita definisikan itu merupakan perasaan sensoris ya dan emosional memang yang tidak nyaman, di mana dia berkaitan dengan adanya kerusakan jaringan. Biasanya rasa nyeri itu merupakan gejala yang berfungsi sebagai salah satu isyarat bahwa adanya gangguan di jaringan, misalnya seperti inflamasi atau peradangan, infeksi atau kejang otot. Nyeri ini bisa timbul karena ada beberapa rangsangan mekanis, bisa kimiawi ataupun fisik kalor ya. Fisik itu seperti kalor atau listrik yang memang dia bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan. Rangsangan tersebut ini bisa memicu beberapa analit atau zat-zat tertentu yang ada di dalam tubuh. Itu seperti mediator gitu ya, mediator nyeri. Contohnya histamin ya, bradikinin, leukotriene, dan prostaglandin. Itu merupakan mediator-mediator nyeri. Nah, kemudian si mediator nyeri ini dia akan merangsang reseptor nyeri. Reseptor nyeri itu namanya adalah nociceptor ya, nociceptor. Kemudian ini rangsangan ini akan diteruskan ke pusat nyeri di otak, di mana memang impuls itu dirasakan sebagai nyeri. Gitu ya. Nah, analgetik atau obat penghalang nyeri ini obat yang memang bisa mengurangi rasa nyeri tanpa memang menghilangkan kesadaran. Sementara untuk nanti kalau untuk anestetik itu beda lagi ya, itu obat yang bisa menimbulkan anestesia atau depresi di SSP. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang itu analgetik memang umumnya digunakan untuk mengobati nyeri ringan ya, seperti sakit kepala hingga nyeri berat. Nah, ini untuk mempelajari hubungan aktivitas ini untuk apa? Untuk memahami mekanisme kerja suatu obat gitu ya. Nah, ini kita akan bahas dulu yang pertama mengenai hubungan struktur aktivitas obat-obat golongan analgetik gitu ya. Tadi dibahas dikatakan bahwa memang analgetik ini bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Jadi mengurangi rasa sakit biasanya. Ada dua golongan analgetik itu, ada analgetik yang narkotik atau analgetik yang non narkotik. Kalau yang narkotik dia bekerjanya dia menekan sistem saraf pusat atau SSP dengan selektif ya. Jadi obatnya cukup selektif, karakteristiknya memang dia bisa mengurangi rasa sakit seperti karena inflamasi yang cukup akut seperti kanker ya, serangan jantung akut, atau misalnya sesudah operasi atau kolik usus atau kolik ginjal. Nah, analgetik dari narkotik ini memang biasanya digunakan untuk pramedikasi anestesi ya. Ini biasanya dengan atropin, di mana dia untuk mengontrol sekresi. Nah, di sini dikatakan bahwa analgetik narkotik ini aktivitasnya jauh lebih besar dibandingkan dengan analgetik non narkotik ya, karena jenis analgetik yang narkotik ini lebih kuat analgetiknya. Memang dia karena tadi memiliki sifat yang selektif tadi ya. Nah, efeknya dia ada euforia. Jadi memang kebanyakan ada beberapa oknum yang memang menyalahgunakan sebagai euforia, ya obat-obat digunakan sebagai obat-obatan yang memang disalahgunakan. Nah, namun memang kalau misalnya penggunaan yang analgetik yang narkotik ini terus-menerus itu ada ketergantungan ya. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kecanduan dan memang bisa menyebabkan degradasi di fisik ataupun mental ini. Sehingga memang kalau dosisnya berlebih ini bisa menyebabkan kematian atau mungkin paling minim itu adalah depresi pernapasan. Nah, kalau untuk mekanisme kerja analgetik narkotik, yang pertama adalah kita harus paham dulu bahwa efek ya dari analgetik atau analgesik ini
Ini nanti dihasilkan karena kan tadi pengikatan obat dengan reseptor itu dia cukup kuat. Jadi memang sisi reseptor yang ditujunya itu dia cukup khas, yaitu di sel dalam otak dan spinal cord ya gitu. Jadi tadi dikatakan bahwa analgetik narkotik ini cukup selektif ya gitu. Karena apa? Kelebihan dari analgetik narkotik itu dia memiliki ikatannya yang cukup kuat. Rangsangan ini efek lainnya juga, dia bisa menimbulkan efek euforia dan mengantuk. Ini menurut Beckett dan Casey, reseptor turunan morfin ini ada 3 sisi ya yang memang dia mampu menimbulkan aktivitas analgetiknya. Ya, jadi bagian-bagian mana saja di dalam struktur dari obat-obat analgetik ini yang mampu memang menimbulkan aktivitas analgetik. Yang pertama adalah struktur bidang datarnya. Nanti struktur bidang datar ini dia mampu mengikat cincin aromatik ya, obat melalui ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals ini dia kuat tapi dia bisa lepas gitu. Ya. Dia kuat tapi bisa lepas. Berbeda dengan ikatan kovalen. Gitu ya. Kalau ikatan kovalen dia kuat tapi agak sukar dilepaskan, agak sukar lepas gitu, agak sukar terurai. Kemudian yang kedua adalah adanya tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat. Ya, kemudian ada juga bagian-bagian sisi dari struktur analgetik ini yang menyebabkan aktivitas analgetiknya itu seperti adanya lubang dengan orientasi, ya misalnya yang mengikat bidang CH2 gitu, adanya proyeksi cincin piperidin, ya seperti itu. Kemudian ya adanya cincin aromatik ini juga bisa sangat berpengaruh. Nah seperti ini ya. Ya, ini diagram permukaan reseptor analgesik yang sesuai dengan permukaan molekul obat. Tadi dikatakan bahwa ada lubang ini, kemudian lubang pada kemudian permukaan datar atau bidang datar dari struktur analgetiknya. Ini bagian bidang datarnya. Ini yang secara umum ya. Ini permukaan umum reseptor analgetik. Kemudian ini ada pusat muatan, tempat anioniknya. Jadi ada 3. Ini berdasarkan struktur kimianya, analgetik narkotik ini ada 4 kelompok. Yang pertama ada turunan morfin, kemudian ada turunan fenilpiperidin atau meperidin, ada turunan difenilprofilamin atau metadon, dan ada turunan lain-lainnya. Jadi turunan yang memang gabungan gitu ya. Pertama adalah turunan morfin dulu. Ini morfin ini awalnya didapatkan dari tanaman Fafavera somniferum ya. Ini ada kurang lebih 25 alkaloid ya di dalam morfin ini, yaitu ada morfinnya itu sendiri, ada kodein, ada noscafin, favipiravir, ada tebain dan nersein. Itu yang diketahuinya. Nah, morfin ini selain memiliki efek analgetik, juga dia tadi kalau disalahgunakan penggunaannya dia akan menyebabkan efek euforia. Makanya ini distribusinya dikontrol secara ketat oleh pemerintah, bahkan oleh WHO seperti itu. Nah, ini kemudian turunan morfin ini bisa menyebabkan efek kecanduan ya. Memang efeknya itu sangat cepat ya. Nah, maka untuk namanya itu supaya memang penggunaan morfin ini, karena tadi kan morfin ini efek sampingnya dia euforia. Nah, maka dicarilah turunan morfin tapi memang yang efeknya analgetik tapi memiliki kecanduan yang lebih rendah, maka dimodifikasi gitu ya. Nah, ini struktur umum morfin. Di sini ada gugus N tersier, ini tersier ya. N tersier ini artinya dia mengikat 2 karbon di sini ya. Kemudian ada cincin piperidin, ini ada gugus alisiklik yang memang dia tidak jenuh. Ya, ini tidak jenuh. Kenapa? Lihat, ini ada ikatan rangkap 2, jadi dia tidak jenuh. Kemudian ada atom C yang tidak mengikat atom H ini, ya. Jadi dia mengikat sama atomnya, sama atom karbonnya, gitu ya. Kemudian ada gugus hidroksifenol, OH di sini ada gugus hidroksifenol. Kemudian ada jembatan eter, ini ada gugus jembatan eter. Kemudian ada gugus hidroksi alkohol ini. Itu struktur umum dari morfin. Nah, hubungan struktur aktivitas turunan morfin ini berdasarkan gugus yang dimilikinya. Yang pertama nih, adanya gugus fenolik OH. Nah, ini
gugus fenolik OH ini memang dia yang menyebabkan aktivitas analgetiknya. Ya, kalau si gugus fenolik OH ini ya diganti dengan metil atau metilasi ya, metilasi gugus fenolik OH diganti dengan metil. Contohnya di sini R-nya ini metilnya berupa kodein, E-nya itu etilmorfin, atau asetilmorfin, maka kemampuan aktivitas atau analgetiknya, pengurangi rasa nyerinya itu akan berkurang. Jadi memang modifikasi dengan gugus OH ya, dengan penggantian dengan gugus metilasi, penggunaan gugus metil, etil ataupun asetilnya itu akan menyebabkan penurunan aktivitas analgetik gitu ya. Sehingga memang ya tetap saja OH gitu ya. Di sini selain yang masih diketahui itu adalah yang masih diketahui yang memiliki aktivitas tertingginya yaitu OH, fenolik OH ini ya. Kemudian yang kedua adanya gugus alkohol ya. Di sini dikatakan penghilangan gugus alkohol itu tidak akan menurunkan efek analgetik ya. Tetapi memang pada kenyataannya efeknya itu sering berlawanan ya, bisa menyebabkan peningkatan gitu ya. Jadi dengan kata lain lebih ditentukan oleh beberapa banyak obat yang mencapai reseptor, bukan seberapa terikat dengan reseptor gitu. Sehingga memang untuk analog morfin ini lebih efisien itu dengan menggunakan gugus seperti gugus polar seperti fenol ya, alkohol amin gitu. Maka kalau misalnya memang kalau dengan cara penghilangan gugus alkohol ini ya maka modifikasinya tidak begitu efeknya tidak begitu mempengaruhi sifat dari analgetiknya gitu. Nah, ini dengan kata lain, maka analog morfin akan lebih mudah masuk ke otak apabila, nah ini gugusnya bersifat polar, ya tadi alkohol, ya amin. Walaupun memang gugus alkohol ini, kalau misalnya terlalu berlebih gitu ya, dihilangkan aktivitas analgetiknya ini tidak baik juga gitu ya. Kemudian adanya ikatan rangkap di karbon 7 dan karbon 8. Ini apabila terjadi hidrogenasi di kedua karbon tersebut, ini memiliki efek yang sama atau lebih tinggi dibanding dengan morfin. Seperti itu ya. Ini beberapa analog seperti dihidromorfin ini menunjukkan bahwa ikatan rangkap tidak penting untuk aktivitas analgetik. Seperti itu ya. Kemudian adanya gugus N-metil. Nah, atom nitrogen dari morfin ini bisa terionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Nah, ini penggantian gugus N-metil dengan proton ini bisa mempengaruhi aktivitas analgetiknya menjadi menurun, tidak hilang, tapi cuma mengalami penurunan aktivitas saja. Nah, dibandingkan dengan gugus NH, di mana gugus NH ini dia lebih polar dibandingkan dengan N-metil, ini akan menyulitkan dia bisa diganti dengan NH polar, cuman memang nanti aktivitas analgetiknya apabila dia mencapai reseptornya di otak itu bisa menurun gitu. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa substitusi N-metil ini tidak terlalu signifikan untuk aktivitas analgetik. Sedangkan penghilangan atom N akan menyebabkan hilangnya aktivitas. Gitu ya. Karena tadi dikatakan bahwa gugus N itu kan dia merupakan bagian dari morfin itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini perbandingan aktivitas analgetik dibanding morfin setelah substitusi pada gugus N-metilnya. Nah, kalau misalnya N-metilnya diganti dengan NH ya, itu atau nama turunan analgetik morfinnya ini,
no-morfin, maka aktivitas analgetik ini mengalami peningkatan 25%. Ya. Sementara kalau N-metilnya diganti dengan ini seperti ini ya, ada N+ dan gugus O metil ini, atau pada turunan M morfin turunan N-oksidimorfin itu tidak ada aktivitas yang berarti. Artinya tidak mengalami perubahan, termasuk juga pada apa namanya itu jenis morfin quaternary salt ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau modifikasi pada cincin aromatik ini memang banyak ditemukan di struktur-struktur morfin ya, ada ditemukan ini karena salah satu ciri khas gitu ya. Ini cincin aromatik ini dia memiliki peran penting. Jadi kalau di mana senyawa tidak memiliki cincin aromatik, ini tidak akan menghilangkan aktivitas analgetiknya. Ya, tetapi apa namanya ini cincin aromatik dan nitrogen itu yang memang umum ditemukan pada senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas analgetik gitu ya. Nah, kalau misalnya cincin aromatik ini apa namanya itu ditambah gitu ya, ada penambahan cincin aromatik, justru malah akan mengurangi aktivitas analgetik. Kalau misalnya terdapat substitusi pada cincin atau ditambahkan apa namanya gugus substitusi, misalnya hidrogen atau gugus lainnya pada bagian cincin aromatik, justru malah mengurangi aktivitas analgetiknya. Nah, kemudian jembatan ether ini memang tidak boleh diganggu gugat karena memang pada jembatan ether ini memiliki kekhasan di mana jembatan ether pada karbon C4 dan C5 ini saya balik mana ya? Ini dia, nah ini karbon 4 dan 5, ini 3, 4 dan ini 5. Ini dia bisa meningkatkan aktivitas analgetiknya gitu ya. Nah, itu tadi kalau misalnya penjelasan kalau misalnya terjadi modifikasi gitu. Jadi untuk memodifikasi ya memang perlu ketelitian ya, misalnya substituen apa yang akan ditambahkan atau yang dikurangi. Jadi harus melihat dulu struktur umumnya dari morfin itu. Dilihat dulu gugus mana yang memang memiliki atau yang berpengaruh terhadap aktivitas si analgetiknya. Kemudian stereokimia pada morfin ini di mana morfin ini kan dia merupakan asimetrik yang memiliki beberapa pusat kiral gitu ya. Ketika apa namanya itu morfin pertama kali disintesis dibuat sebagai sebuah racemate. Racemate itu kayak semacam apa ya, cerminannya ya, struktur cerminannya. Nah, ini pada si morfin tersebut malah ini tidak menunjukkan aktivitasnya kalau dibuat apa namanya itu racemate-nya atau cerminannya gitu. Artinya cerminannya itu berarti kan posisinya ada yang ditukar gitu. Nah, ini justru malah menyebabkan si aktivitas yang ini tidak ada analgetiknya gitu. Kenapa? Karena memang tadi interaksi dari fenol, cincin aromatik dan amida pada morfin itu dia karena perubahan posisi itu menyebabkan tidak efektif. Jadi interaksinya itu tidak ada ya. Gitu ya. Nah, ini kemudian, nah, bagaimana kalau misalnya penghilangan cincin E pada morfin? Nah, ini akan menyebabkan aktivitas analgetik. Ya, cincin E ini seperti ini. Nah, ini A, B, C, D, E, ini akan menyebabkan penurunan analgetik. Kalau cincin D, ya, kalau cincin D ini dihilangkan, cincin D itu yang memiliki jembatan ether. Nah, tadi kan dikatakan bahwa jembatan ada ini ya jembatan oksigen atau jembatan di ether ini dia memiliki aktivitas analgetik. Jadi oh bukan ini karena bukan jembatan ether. Ini bukan jembatan ether. Ini jembatannya oksigen. Berbeda dengan yang ether. Kalau ether, nah kita lihat dulu.
Nah, ini bedanya. Kalau ini jembatan ether, nah karena memang ada di karbon 7 dan 5 dan 4 ya. Tapi kalau untuk pada apa namanya itu struktur morfin. Nah ini struktur morfin yang ada jembatan gugus oksigennya. Ini oksigen ini sebenarnya tidak berpengaruh kalaupun dihilangkan gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam morfin ini memang dia banyak sekali ya jenis-jenis cincinnya. Ada cincin C dan cincin D juga. Ini pada turunan-turunan morfin ini ya. Pada turunan-turunan morfin, cincin ini banyak sekali kelebihannya karena memang dia memiliki aktivitas-aktivitas ya yang menyebabkan aktivitas analgetik ini dia tinggi, bahkan bisa mempertahankan aktivitasnya sehingga memang tidak menurun. Contohnya pada benzomorfan ya, dengan adanya gugus pembukaan cincin C dan D artinya ditambahkan, ini bisa menyebabkan aktivitasnya dia tidak berkurang tapi ada gitu, seperti itu ya. Ini contohnya pada benzomorfan. Nah, kalau pada morfin jenis phenylpiperidine, justru kalau menghilangkan cincin B, C, dan D itu malah menghilangkan aktivitas analgetiknya. Gitu ya. Penghilangan ini yang memiliki aktivitas analgetik ya. Kemudian penghilangan cincin B, C, D, E ini pada metadon contohnya ya. Ini akan menghasilkan senyawa analgetik berupa metadon. Ya, kalau misalnya dihilangkan cincin B, C, D, dan E. Nah, kalau misalnya, ini hubungan struktur aktivitas lainnya. Kalau misalnya pada morfin itu mengalami reaksi-reaksi seperti esterifikasi ya, eterifikasi dan esterifikasi, justru ini kan tadi dikatakan bahwa memang yang paling adanya gugus fenol itu kan bisa meningkatkan aktivitas. Nah, dengan eterifikasi dan esterifikasi justru si gugus fenol itu bisa menghilang sehingga memang aktivitas energetiknya berkurang. Yang kedua, apabila terjadi reaksi eterifikasi, esterifikasi, oksidasi dan penggantian gugus hidroksi alkohol, nah ini dengan halogen atau hidrogen malah akan meningkatkan aktivitas analgetik morfin tersebut gitu ya. Kemudian juga ada perubahan gugus hidroksi alkohol. Ini dari posisi karbon 6 ke posisi 8 ini aktivitasnya bisa menurun. Nah, ini dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang kedua tadi kan turunan morfin, sekarang turunan meperidin. Turunan morfin itu karena sangat banyak senyawa turunan morfinnya. Jadi memang modifikasinya juga itu cukup banyak ya. Seperti itu. Yang kedua ada turunan meperidin. Nah, meperidin ini walaupun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin dikatakan di sini, tetapi masih ada kemiripan di pusat atom C kuarterner, rantai etilen dan gugus N tersier. Dan memang bisa berinteraksi dengan reseptor analgetik. Nah, kalau turunan-turunan metadon ini bersifat aktif ya, sehingga dia ada isomernya seperti ada alfa, beta, ya itu jadi dia bersifat aktif seperti itu. Meskipun tidak memiliki cincin piperidin, tapi memang metadon ini banyak membentuk cincin ya, baik di dalam larutan maupun di dalam cairan tubuh. Karena memang adanya ini gaya tarik-menarik dipol-dipol dari basa nitrogen dan gugus karboksi. Contoh dari turunan metadon itu ya metadon itu sendiri ya. Ini aktivitasnya dia memiliki 2 kali lipat dibanding morfin dan 10 kali lipat dari meperidin. Nah, ada bentuk optisnya yaitu levo. Kan kalau ada bersifat optis itu ada yang
levo dan dextro, D dan L. Nah, kalau untuk levonya, ini jenis isomer levometadonnya dia tidak menimbulkan euforia seperti morfin gitu ya. Kemudian ada provoxafen, dia bentuk yang aktif sebagai analgesik yaitu bentuk isomer alfanya. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai analgetik yang non narkotik. Nah ini, tadi dikatakan bahwa yang perbedaannya dari yang analgetik narkotik dan non narkotik ini, kalau yang narkotik ini biasanya untuk membantu meredakan rasa nyeri pada inflamasi kanker gitu ya, misalnya habis bedah atau operasi peradangan ya. Nah kalau untuk yang karena memang kalau untuk yang non narkotik ini analgetiknya yang non narkotik ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit ringan sampai moderat atau tengah ya. Memang disebut, makanya memang paling sering disebut dengan analgetik yang ringan gitu ya. Jadi di sini bisa kemampuan lainnya juga menurunkan suhu badan ya pada saat demam gitu, atau sebagai anti radang untuk pengobatan rematik. Nah, ini kerja dari analgetik non narkotik ini bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf pusat gitu ya. Karena memang tadi kemampuannya memang yang meringankan rasa nyeri yang ringan-ringan saja. Ada dua kelompok, yaitu ada antivirotik dan anti radang. Anti radang di sini yang bukan steroid ya, yang non steroidnya. Mekanisme kerja analgetik yang non narkotik, dia menimbulkan efek analgetik ya dengan cara menghambat langsung dan selektif enzim-enzim pada sistem saraf pusat, di mana dia mampu mengkatalisis biosintesis prostaglandin. Tadi kan dikatakan bahwa prostaglandin ini dia sebagai mediator ya, yang penimbul penimbul rasa nyeri gitu ya. Dan memang dia jadi mediator rasa nyeri itu bisa di biosintesis ya oleh si non narkotik ini gitu. Yang kedua, mekanisme kerja yang antivirotiknya. Nah, kalau antivirotik ini dia bekerja dengan cara meningkatkan eliminasi panas pada penderita dengan suhu badan tinggi. Jadi adanya dilatasi buluh darah perifer. Dilatasi itu kayak semacam percepatan ya pembuluh darah perifernya dan mobilisasi air sehingga terjadi pengenceran darah dan pengeluaran keringat. Jadi dilatasi perifernya cepat gitu ya. Terjadi percepatan pembuluh darah di perifernya. Kemudian untuk yang anti radang ini analgetik yang non narkotik untuk yang jenis mekanisme anti radang ini dia memiliki efek anti radang dengan menghambat biosintesis dan pengeluaran prostaglandin dengan cara memblok secara terpulihkan enzim-enzim siklooksigenase. Memang sehingga di sini menurunkan gejala keradangannya. Nah, selain itu juga dia menghambat enzim-enzim biosintesis seperti mukopolisakarida dan glikoprotein. Kemudian meningkatkan pergantian jaringan kolagen dengan memperbaiki jaringan penghubung dan mencegah pengeluaran enzim-enzim lisosom melalui stabilitas membran yang terkena radang. Nah, tadi mencegah pengeluaran enzim-enzim lisosom. Kenapa? Enzim lisosom itu kan fungsinya untuk apa? Enzim lifolitik. Jadi menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel. Jadi dia di itu dulu pada saat ada zat asing masuk, apakah dia bakteri atau zat asing lainnya, maka dengan si adanya bantuan dari anti radang non narkotik ini, analgetik non narkotik ini, si enzim-enzim lisosom ini dia tidak terstimulus keluar. Jadi peningkatan dalam menghancurkan zat asing yang memang tidak baik untuk tubuh itu bisa bisa diselesaikan gitu. Kemudian penggolongan analgetik non narkotik. Yang pertama ada analgetik antivirotik. Ini golongannya ini untuk pengobatan simptomatik, yaitu meringankan gejala penyakit ya, tidak menyembuhkan atau tidak menghilangkan penyebab penyakitnya. Jadi hanya meringankan gejala nyeri saja ya. Biasanya itu turunan anilin ya. Kemudian dan para aminifenol, ada turunan 5 pirazolon. Yang kedua ada turunan anilin dan para aminofenol. Ini contohnya
anilin seperti acetaminophen, acetanilid, phenacetin ya. Dia aktivitasnya ini sebanding dengan aspirin, tapi tidak memiliki efek antiinflamasi dan anti rematik. Nah, turunan anilin dan para-aminofenol juga ini menghilangkan rasa nyeri pada kepala, otot, sendi ya, bisa menurunkan panas. Namun efek sampingnya ini bisa ditimbulkan misalnya metahemoglobin dan hepatotoksik ya. Dan ini contoh yang struktur umum anilin dan aminofenol. Nah, yang membedakannya pasti adalah di R1, ini rantai samping dan rantai samping duanya, rantai samping 1, rantai samping 2-nya gitu ya. Jadi ini yang membedakannya. Ini kan struktur umumnya. Berarti nanti turunan golongan anilin, aminofenol ini dilihat dari R1 dan R2-nya. Nah, hubungan struktur aktivitas dari senyawa obat turunan anilin dan para aminofenol. Nah, anilin itu dikatakan di sini dia memiliki efek antipiretik yang cukup tinggi, tapi memang dia ada efek toksisitasnya, karena memang bisa menimbulkan metahemoglobin gitu ya. Jadi metahemoglobin ini pembentukan hemoglobin di mana si hemoglobin ini tidak berfungsi membawa oksigen gitu ya. Jadi membuat non aktif si hemoglobinnya. Yang kedua, substitusi pada gugus amino. Nah, ini mana gugus amino ini ya, NH ini gugus amino. Ini kalau misalnya pada gugus amino ada disubstitusi, malah justru ini ada penambahan di amino ini, malah bisa mengurangi sifat kebasahan dan juga aktivitas dan toksisitasnya. Memang bisa toksisitasnya turun, tapi aktivitas si analgetiknya juga bisa turun. Contoh asetilasi gugus amino acetinilid ini bisa menurunkan toksisitas, ya. Tapi pada dosis terapi relatif aman, tapi pada dosis yang besar ini bisa menyebabkan tadi penonaktifan hemoglobin atau methemoglobin ya, dan mempengaruhi jantung. Jadi debarnya itu lebih tinggi. Kemudian turunan aromatik yang jenis dari acetanilid ya. Contoh lainnya seperti benzanilid. Ini sukar larut dalam air, tidak bisa dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor sehingga memang tidak menimbulkan efek analgetik ya. Tetapi memang si salisilanilid ini bisa digunakan sebagai anti jamur. Para-aminofenol, nah ini produk metabolik dari anilin. Dia toksiknya rendah dibanding dengan anilin dan turunan orto dan meta. Gitu ya. Tapi memang masih terlalu toksik untuk langsung digunakan sebagai obat. Nah, jadi memang harus ada modifikasi untuk mengurangi toksisitasnya. Kemudian asetilasi gugus amino ya. Ini akan menurunkan toksisitas ya pada dosis terapi relatif ya. Tapi pada pemakaian jangka panjang ini bisa menyebabkan methemoglobin dan kerusakan hati. Kemudian adanya reaksi esterifikasi gugus hidroksi pada para aminofenol ini bisa meningkatkan aktivitas analgetik gitu ya. Seperti itu. Dan beberapa etil ether ini dari acetaminophen atau nama lainnya adalah phenacetin, ini dia turunan para-aminofenol juga, tapi dia memiliki aktivitas analgetik tinggi ya. Cuman memang dia bisa menyebabkan efeknya itu merusak ginjal dan karsinogen. Dan memang sudah dilarang sih di Indonesia. Gitu ya. Kemudian ada turunan 5-pirazolon ya. Kalau turunan pirazolon itu seperti antivirin, ya, amidovirin, metamviron, dia memang memiliki aktivitas analgetik, antivirotik, dan anti-rematik, serupa dengan aspirin. Biasanya ini mengurangi rasa nyeri pada kepala, ya, spasma usus, ginjal, saluran pedu usus, neuralgia, migrain, dismenor, nyeri gigi, dan juga pada rematik. Nah, efek sampingnya itu adalah granulositosis ya. Jadi pada beberapa kasus penggunaan turunan firozolon ini, dia bisa menyebabkan efek sampingnya yaitu agranulositosis. Itu apa ya? Jadi
eee, di mana si sumsum tulangnya ini gagal membentuk granulosit. Nah, itu berbahaya ya. Jadi, tidak terbentuk. Misalnya, jadi menghambatlah, bisa menghambat, pembentukan granulosit pada sumsum tulang. Kemudian, nah ini, turunan anti radang bukan steroid. Nah, ini contohnya ada salisilat turunan 5 pirazolidinedion, turunan asam N-arilan tranilat ya, turunan salisilat. Ada turunan asam salisilat ya, kemudian turunan asam salisilat tuh. Nah, untuk meningkatkan aktivitas analgetik antivirotik dan menurunkan efek samping tadi ya, toksisitasnya, efek sampingnya, maka turunan salisilat ini modifikasinya ada 4 jalan. Yang pertama itu mengubah gugus karboksilnya ya, misalnya dengan pembentukan garam, ester, atau amida, sehingga memang dia bisa meningkatkan aktivitas si analgetiknya. Contohnya yang diubah gugus karboksilnya itu ada natrium salisilat, kolin salisilat, metil salisilat ya. Kemudian pada turunan asam salisilat juga disubstitusi pada gugus hidroksilnya. Ya ini contohnya ada asam asetil salisilat atau aspirin dan salsalat. Kemudian ada modifikasi pada gugus karboksil dan hidroksil. Ya ini biasanya modifikasi ini di apa ya, ujung-ujungnya tetap sih menjadi aspirin gitu ya. Kemudian yang keempat itu modifikasinya memasukkan gugus hidroksil pada gugus lain, pada cincin aromatik atau mengubah gugus fungsional. Contohnya provensial, difluensial, dan meseklazon. Ini hubungan struktur aktivitas turunan asam silat ini bisa dijelaskan sebagai berikut ya. Turunan asam salisilat, nah ini kan di sini R1 dan R2-nya ini yang membedakan turunan 1 dengan turunan 2-nya. Jadi kalau misalnya kalian melihat rumus umumnya, kemudian di sana terdapat ada R1, R2, nah itu. Jadi yang bisa dimodifikasinya atau gugus atau substituen yang ditambahkannya di R1 dan R2 gitu. Ini modifikasinya, hubungan struktur aktivitas turunan asam silat ini. Senyawa yang aktif sebagai anti radang, ini bagian anion salisilatnya. Ada gugus karboksilat ya, gugus karboksilat ini. COOH itu ada gugus karboksilat. Kemudian kalau turunan halogen seperti 5 klorsalisilat ini bisa meningkatkan aktivitas tapi ada toksisitasnya besar. Adanya gugus amino pada posisi 4 akan menghilangkan aktivitas ya dan lain ini itu bisa dibaca saja di hubungan aktivitas turunan asam salisilatnya. Kemudian ada turunan 5 pirazolindion. Contohnya ada fenilbutazon, oksifenbutazon, itu ada untuk anti radang non steroid ya. Biasanya untuk penyakit-penyakit yang persendian gitu. Ini struktur 5 pirazolidinedion ya. Kemudian ada turunan asam N arilan tranilat ya. Contohnya ini analogi dari asam salisilat ya. Nah, ini efeknya dia memang untuk anti rematik, anti radang ya, tapi tadi banyak efek yang ditimbulkan seperti diare, mual ya, agranulositosis tadi menghambat pembentukan granulosit pada sumsum tulang dan trombositopenia. Sama juga dihambat pembentukan trombositnya. Nah, ini nanti bisa dibaca yang untuk hubungan aktivitas ya turunan N aritan tranilat seperti itu ya. Ya, paling itu saja penjelasannya. Boleh nanti dibaca ulang lagi di modulnya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan di grup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.